Assalamualaikum semuanya, perkenalkan dulu nih, nama saya tuh Carlos Marbun. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis atau sebuah produk nih, sebuah produk sepatu. Pasti kalian semua tuh pasti udah tahu lah, ini produk sepatu yang cukup terkenal, gak di Indonesia doang tapi juga di dunia. Tapi ini bukan lokal brand, tapi ini brand dari luar negeri. Langsung aja, yaitu Vans. Pasti dari kalian pasti udah tahu nih, Vans itu apa sih, Vans itu sepatu kayak gimana, Vans itu ada di mana belinya, siapa, atau Vans itu bisa dapatnya itu di mana aja. Jadi langsung aja. Oke, selanjutnya nih di depan saya nih udah ada nih langsung produk dari sepatu Vans. Di sini tuh ada dua sepatu produk Vans. Yang pertama sebenarnya sama aja sih, dulu sama-sama jenis old school, cuma beda di motifnya, di warna, sama di yang ini kayak polos doang. Kalau nggak salah ini yang otentik atau old school, tapi cuma polos biasa doang seperti ini. Bawahnya juga maaf kotor ya. Oke. Lalu siapa sih pencipta Vans ini? Jadi pencipta Vans ini tuh namanya tuh Paul Van Doren, yaitu sebuah pendiri Vans. Dia lahir tahun 1930, lalu dia tinggal di Boston nih. Paul ini ceritanya tuh zaman dulu tuh dia keluar di kelas 3 high school nih. Lalu setelah dia keluar, dia tuh meneruskan hobi dia tuh berkuda. Dan dulu tuh dia bisa dibilang punya nama panggilan atau nickname dengan nama Dutch the Cats. Karena di nama itu karena dia punya style yang aneh nih dalam berkuda. Lalu karena itu ibunya kesal nih, karena dia hanya fokus ke berkuda dan dia tidak menghasilkan uang. Lalu ibunya memaksa Paul Van Doren untuk bekerja di sebuah pabrik sepatu. Nah, pada akhirnya si Paul Van Doren ini bekerja nih. Dia bekerja di pabrik sepatu sebagai buruh pembuat sepatu dan penyapu lantai pabrik. Nah, lalu Vans ini tuh adalah perusahaan sepatu nih yang berasal dari Amerika. Lalu perusahaan itu dimulai beberapa puluh tahun lalu di Broadway, Unchained, California. Yang membuat itu adalah Paul Van Doren bersama 3 temannya membuka sebuah toko pertama dibuat pada 16 Maret 1966. Tapi ketika dia membuka toko ini nih, dia tuh memiliki sistem semacam pre-order. Jadi ketika orang mau membeli sepatunya, dia tuh harus melihat dulu desainnya, baru dibuat sepatunya. Tapi dengan sistem begitu, Vans ini tetap laku. Ketika dia pertama kali membuka ini, itu juga cukup laku dan langsung ada yang membelinya. Nah, lalu toko Vans ini tuh menjual produk sepatu itu unik hasil karya mereka sendiri. Jadi mereka buat sendiri. Mereka memproduksi sekaligus memasarkan sepatunya secara swadaya. Konsumen pertama mereka itu sebanyak 12 orang. Pelanggan tersebut memilih sepatu Vans Day, atau sekarang sepatu model ini dikenal dengan tipe authentic. Paul Van Doren memproduksi sepatunya setiap hari dan selalu siap di sore hari. Jadi dia buat sore dan sepatunya sudah jadi dia buat di pagi, sorenya sudah siap. Lalu beberapa tahun kemudian perusahaan rumah tersebut berkembang. Lalu dia makin banyak nih model-model sepatu barunya. Dia meluncurkan jenis-jenis model sepatu baru Vans lainnya, gak cuma Vans Day atau dikenal sekarang authentic. Lalu dia masuk ke old school, lalu masih banyak lagi, kayak ada yang tipenya yang high, dan masih banyak lagi sepatu Vans yang modelnya berbeda. Nah, lalu semakin inovasi mereka berkembang, lalu inovasi mereka ternyata juga berbuah manis. Lalu perusahaan tersebut tuh semakin hari sampai menandatangani kontrak kerjasama nih bersama perusahaan AS dan US Air Force. Dan makin hari sepatu Vans ini tuh di sana tuh dipakai sama pemain skateboard, lalu kalangan mahasiswa, lalu kalangan pelajar di sana, lalu juga dipakai sama pekerja kantor di sana.
Jadi hampir rata-rata di kota itu bisa dibilang memakai sepatu Vans nih, zaman dulu banget nih. Lalu akhirnya pada tahun 70-an perusahaan ini tuh memiliki 70 toko di California. Di tahun 70-an dia memiliki toko 70. Lalu 10 tahun kemudian perusahaan ini semakin besar, lalu semakin banyak juga nih yang dikembangkan produksinya, sampai mereka tuh cuman mereka tidak hanya produksi untuk skateboard saja nih, mereka berkembang sampai memproduksi juga untuk olahraga seperti skateboard, motocross, berselancar, terus masih banyak yang lainnya. Itu kan tadi kan di luar negeri nih. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya nih di kota Jakarta, bisa dibilang saat ini tuh contoh kayak kita nih, mahasiswa nih, pasti udah tau banget nih sama produk Vans. Siapa sih yang nggak tahu Vans gitu? Vans ini juga bisa dibilang susah ya, maksudnya tuh susah dicarinya, didapetinnya, karena bisa dibilang nggak hampir setiap kota di Indonesia ini tuh ada nih toko Vansnya yang benar-benar itu official store. Itu jarang banget, dan bisa dibilang kayaknya sedikit banget nih. Nah di Jakarta sendiri khususnya itu biasa tuh rata-rata sih sama juga sih kayak di luar negeri, yang makanya tuh kalangan mahasiswa, dan juga sepatu Vans ini juga dipakai biasa sih anak band nih, personil band, dan kadang juga nih dipakai juga sama pekerja kantoran. Ya mungkin ketika dia ada di hari biasa mereka bisa pakai sepatu Vans ini. Nah lalu juga Vans ini kalau Indonesia tuh lebih ramenya nih, lebih boomingnya tuh di anak-anak skateboard nih, di kalangan skateboard. Biasanya mereka tuh memakainya ketika mereka main, atau mereka juga ketika dalam tidak bermain saja nih, tidak ketika bermain skateboard, atau mereka ketika tidak bermain pun mereka rata-rata main skateboard. Konon katanya sih kalau pakai Vans ini tuh mereka lebih nyaman nih, karena kayak di bawahnya ini tuh alasnya tuh kayak lebih pas aja sama mereka, lebih enak aja ketika mereka bermain skateboard. Lalu tuh tadi kan udah apa sih produknya Vans, lalu siapa nih yang membuat Vans, lalu di mana sih Vans ini pertama kali dibuat, lalu kapan nih Vans juga pertama kali ada nih, lalu selanjutnya tuh adalah bagaimana sih, bagaimana Vans ini tuh bisa booming, bisa cukup eksis nggak di Indonesia doang tapi di seluruh dunia. Karena menurut saya Vans ini yang saya lihat sebagai pemakainya ya, bagaimana dia bisa makin eksis, dia tuh memiliki produk yang simple, unik, dan juga nyaman, dan juga bisa dibilang dia bisa bertahan lama nih. Kenapa saya bisa bertahan lama? Saya ambil contoh deh, kayak Vans saya satu ini kalau nggak salah saya beli itu sekitar tahun 2018, berarti sampai tahun ini sudah 3 tahun nih, dan memang sudah, kalau dari alas dia sampai saat ini benar-benar sering dipakai, dia tuh aman banget. Tapi memang cuma kayak biasa, kayak kotor, sama di dalamnya ini kalau bisa tuh kayak kulit-kulitnya cuma kekupas doang, tapi selebihnya menurut saya ini tuh cukup tahan lama ya menurut saya. Nah kalau ini memang saya beli sekitar masih tahun ini, jadi masih sekitar setengah tahunan kurang, masih ada lah, jadi masih bisa dibilang cukup rapi. Tapi menurut saya mau yang baru atau yang lama tetap aja sepatu Vans itu nyaman kita pakai untuk sehari-hari, untuk kita berpergian juga itu enak banget. Terus dia juga kece banget, keren banget ya, bisa dilihat dia punya motif yang bisa dibilang anak muda banget sih. Kalau buat anak muda kayak kita nih, ini cocok banget nih, keren juga kan dari motifnya, terus simple banget, menarik, dan juga unik sih bisa dibilang, karena dia cuman begini doang aja kan, berbeda ya kayak produk-produk yang jenis yang lain. Kalau di sini kan dia kayak udah kayak ada di atas sendiri, di sampingnya lebih naik atau di bawah, tapi Vans ini dengan simple begini aja dia tetap laku. Nah selanjutnya bisa dibilang sih Vans ini tuh bisa dibilang juga mahal ya, bisa dibilang cukup mahal kalau menurut
pendapat saya pribadi, karena kan range rata-ratanya itu sekitar 800 sampai 1 juta lebih. Untuk ukuran sepatu sebenarnya memang pada umumnya sih gitu, tapi untuk juga kayak untuk yang gini mungkin di kalangan lain mungkin ya sesimpel gini doang, masa nantinya contohnya sejuta. Pasti kan banyak nih orang-orang yang lain kayak yang lebih rela mengeluarkan uang banyak tapi motifnya bagus atau dia lebih keren aja. Tapi menurut saya Vans ini walaupun harga segitu, tadinya dia 900 atau sejutaan, tapi dia dengan harga segitu menurut saya ini cukup bagus dan ini juga nyaman. Karena kalau di kulit saya itu sepatu itu kenyamanannya dan ke motifnya dan jenisnya tuh kayak bagus gitu. Nah, lalu sebenarnya Vans ini kalau Indonesia ini tuh udah banyak banget nih yang ori-orinya. Karena memang semakin berkembang sebuah produk pasti makin banyak nih jenis-jenis sepatu yang KW-KW-nya. Karena yang tadi dibilang, karena Vans ini tuh untuk mendapatkan Vans kayak di official store itu jarang banget dan sedikit banget nih toko-tokonya. Kalau saya ambil contoh kayak saya tinggal di Tangerang nih, mungkin tuh ada itu di Super Mall Karawaci. Nah kalau di Jakarta mungkin yang satu tuh ada di Mall Grand Indonesia sama di Mall Kota Casablanca. Itu juga cuma beberapa kan, sedangkan kan nggak ada juga yang mungkin rumahnya jauh tapi nggak bisa ke sana. Jadi otomatis lama-lama yang KW akan berkembang dan yang original dia semakin tidak berkembang. Tapi walaupun ada KW juga, tapi tetap Vans itu tetap eksis di Indonesia dan tetap juga laku di pasaran. Lalu selanjutnya tuh kayak tadi dibilang ya, mengapa sih produk ini juga semakin laku? Ya kembali lagi, Vans ini tuh dia tuh kayak memiliki inovasi ya, semakin hari dia berkembang. Contohnya ya dia membuat jenis-jenis sepatu yang lain. Contohnya bisa ambil contoh itu ada, kalau di Indonesia ya itu yang lakunya tuh ada Vans Old School, contohnya seperti ini. Lalu ada Vans era 50 Vegetan, lalu ada Vans Half Cap, lalu ada Vans Authentic, lalu ada Vans Era, lalu ada Vans Gilbert Crockett Pro Denim, ada Vans Cukalau, lalu ada Vans ini juga yang paling laku sih di Indonesia ya, Vans Checkerboard Slip On. Dia bentuknya kayak slip on. Vans juga ada nih, nggak cuma jenis tali doang, tapi dia punya juga slip on. Jadi dia selalu berinovasi nih, tiap tahun dia selalu membuat inovasi terbaru. Dan dia juga semakin ini juga dia sering melakukan sebuah kolaborasi nih dengan sebuah, contohnya ya yang saya tahu tuh kayak ada bersama kayak SpongeBob. Nah dia tuh membuat sepatu dengan motif yang ada SpongeBobnya di satu fansnya ini. Itu kan juga menjadi sebuah hal yang buat mengapa fans ini semakin laku, karena dia tuh membuat inovasi. Kenapa inovasi? Karena pasti kan banyak nih kayak anak-anak kecil. Nah, sepatu fans kan juga nggak cuma buat dewasa, ada juga buat anak kecil kan suka dengan kayak kartun nih kayaknya SpongeBob. Nah, ketika dia lihat ada di motifnya dipakai di SpongeBob, pasti kan dia akan menarik. Mungkin nggak di kalangan muda juga kayak kita, ya kayak di kalangan anak kecil juga yang masih kecil. Kayak kita juga, kalau kita butuh yang menarik atau butuh yang sebuah hal yang berbeda, pasti kita akan tertuju kayak contohnya fans yang bekerja sama SpongeBob nih. Pasti karena dia memiliki sebuah keunikan. Nah, itulah yang membuat Vans ini walaupun bisa dibilang mahal, tapi dia selalu laku nih di Indonesia karena dia unik, dia selalu berinovasi, dia selalu berkembang, lalu dia juga selalu menciptakan jenis-jenis sepatu yang lainnya juga. Jadi menurut saya itulah hal yang membuat Vans ini tuh tetap berjaya. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya, kayak di Indonesia aja menurut saya berjaya lah Indonesia. Ya karena bisa dibilang ketika kita berpergian pasti kita akan melihat nih orang memakai sepatu Vans. Berarti kan artinya tuh sepatu Vans ini tuh cukup disukai orang, cukup terkenal juga di Indonesia, seperti itu. Oke, jadi sekian dari presentasi sebuah produk Vans ini. Saya meminta maaf ketika dalam pembuatan video ini saya melakukan atau membicarakan sebuah kata-kata yang tidak selayaknya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Jadi kurang lebihnya
Mohon maaf. Terima kasih.